Karena tujuan kita adalah Piala Asia, Asian Games. 6-0. Hai, Garuda Revolution merangkum berita timnas terbaru hari ini sebagai berikut. Coach Justin dukung STY, timnas Indonesia butuh proses untuk kepersaingan sepak bola Asia. Shin Tae-yong butuh pemain naturalisasi tambahan. Pratama Arhan blak-blakan ungkap perubahan pemain timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Mantap, Presiden Jokowi dukung timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Karena tujuan kita adalah Piala Asia, Asian Games dengan Coach Justin dukung STY, timnas Indonesia butuh proses untuk kepersaingan sepak bola Asia. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil di ajang Piala Asia 2023. Turnamen 4 tahunan tersebut akan berlangsung di Qatar pada bulan Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia sendiri diketahui terakhir kali tampil di ajang Piala Asia pada tahun 2007 silam. Itu artinya sudah 16 tahun lamanya skuad Garuda tidak pernah tampil lagi dalam ajang itu. Momentum comeback ini pun dirasa tidak akan mudah bagi skuad Garuda. Mengingat di Piala Asia nanti, timnas Indonesia berada di grup yang bisa dikatakan sangat berat. Skuad Garuda akan bergabung di grup D bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Di antara keempat tim yang menghuni grup ini, timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang tidak masuk 100 besar ranking FIFA. Saat ini skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut hanya berada di urutan 147. Itu artinya butuh melewati 47 tangga lagi untuk bisa sampai ke posisi top 100 FIFA. Meskipun perjalanan Indonesia di Piala Asia tidak akan mudah, namun Coach Justin justru memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dan ia sangat yakin dengan skuad Garuda era Shin Tae-yong. Kalau Indonesia nggak juara AFF, jadi Shin Tae-yong harus itu bro. Mantan pelatih futsal tersebut sangat yakin dengan timnas Indonesia. Dan Coach Justin juga meyakini bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa mudah didapatkan. Bahkan bisa comeback kembali ke Piala Asia saja sudah ia anggap sebagai sebuah prestasi yang seharusnya diberikan apresiasi. Meskipun comeback timnas Indonesia ke Piala Asia dirasa tidak akan memberikan hasil maksimal, namun tetap saja menjadi sebuah kebanggaan. Bisa kembali tampil ke Piala Asia adalah hal yang sangat membanggakan bagi timnas kita. Pencapaian ini layak untuk diapresiasi. Apalagi ini adalah momen pertama kali setelah berlalu 16 tahun lamanya, ujar Coach Justin. Coach Justin juga tidak akan mengabaikan sosok penting di balik comeback-nya timnas Indonesia ke Piala Asia. Sosok yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sudah bersusah payah membangun kembali sepak bola Indonesia dari nol. Ia cukup berani untuk memotong generasi timnas Indonesia dan fokus membina para pemain muda. Dan hal yang paling epik di era Shin Tae-yong adalah ketika ia bisa meloloskan 3 timnas Indonesia sekaligus ke ajang Piala. Seperti diketahui bersama, di tahun 2023 ini Shin Tae-yong telah berhasil meloloskan timnas Indonesia senior, timnas Indonesia U20 dan timnas Indonesia U23 ke putaran final turnamen paling bergengsi tingkat Asia tersebut. Hal itulah yang membuat Coach Justin sangat percaya dengan apa yang dibangun oleh Shin Tae-yong. Jika sekarang saja hasilnya sedikit demi sedikit mulai kelihatan, apalagi di dalam beberapa tahun ke depan. Timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sebelumnya. Namun kita tidak boleh melupakan pelatihnya. Ya, Shin Tae-yong sangat totalitas dalam membangun timnas kita, bahkan ia memulainya dari nol. Gue pribadi sangat percaya dengan proses timnas Indonesia bila pelatihnya itu STY, ujar Coach Justin menambahkan. Timnas Indonesia sendiri ditargetkan bisa lolos dari fase grup D di masa comeback-nya, dengan harapan bisa semakin meningkat di gelaran Piala Asia edisi selanjutnya. Gimana denganmu? Apakah kamu sendiri setuju dengan apa yang dikatakan oleh Coach Justin? Dan apakah timnas Indonesia bisa lolos dari babak fase grup di ajang Piala Asia kali ini? Yuk sharing pendapatmu di kolom komentar. Karena tujuan kita adalah Piala Asia, Asian Games dengan Shin Tae-yong butuh pemain naturalisasi tambahan. Saat ini PSSI diketahui tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Beberapa pemain yang memiliki darah Indonesia pun sudah resmi membela timnas Indonesia. Sebut saja Sandy Walsh, Shiny Patinama, Elkan Baggett, Jordi Emma, Ivar Jenner hingga Rafael Struijk.
Shin Tae-yong meminta PSSI menaturalisasi pemain dengan tujuan menjadikan timnas Indonesia lebih kuat, sehingga akan mampu bersaing di kancah Asia. Apalagi Piala Asia 2023 sudah berada di depan mata. Namun nampaknya kisah naturalisasi ini akan terus berlanjut. Shin Tae-yong diketahui masih membutuhkan beberapa pemain naturalisasi tambahan agar semakin percaya diri saat tampil di Piala Asia nanti. Beberapa pemain pun sudah masuk dalam list dan tengah menjalani proses naturalisasi baru-baru ini. Dua pemain yang paling gencar dibicarakan adalah Jae Ijas yang bermain di klub Serie B Venezia dan Nathan Cho Aon yang memperkuat klub Championship Swansea City. Bahkan kedua pemain ini proses naturalisasinya ditargetkan selesai sebelum bergulirnya Piala Asia tahun depan. Menurutmu apakah proses naturalisasi Jae Ijas dan Nathan Cho Aon akan selesai tepat waktu? Dan apakah keduanya memang cocok membela skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pratama Arhan blak-blakan ungkap perubahan pemain timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Pratama Arhan adalah salah satu pemain langganan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Maka tak heran bila pemain milik Tokyo Verdy tersebut tahu benar apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia selama dilatih oleh STY. Beberapa waktu lalu Pratama Arhan mengomentari perkembangan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Menurutnya juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah memberikan banyak pengaruh positif bagi timnas Indonesia. Saat ini kualitas dari skuad Garuda pun berkembang dengan sangat pesat. Menurut saya perkembangan timnas Indonesia sangat luar biasa. Terkhusus dalam segi mental sudah sangat baik, kepercayaan diri pemain pun sangat meningkat pesat, ujar Pratama Arhan saat ditemui dalam salah satu sesi latihan di lapangan A Senayan. Apa yang disampaikan memang sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pratama Arhan juga sangat berharap agar kedepannya timnas Indonesia bisa terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, baik itu dalam segi kualitas pemain, permainan, dan juga ranking FIFA. Setujukah kamu dengan pendapat dari Pratama Arhan? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Mantap! Presiden Jokowi dukung Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Timnas Indonesia baru saja menang atas Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 dalam laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis malam 12 Oktober 2023. Namun ada hal lain yang terlihat menarik dari pertandingan kali ini, yang mana Presiden Jokowi diketahui ikut mendukung Timnas Indonesia dengan cara menonton langsung ke stadion. 6-0. Dalam siaran langsung laga itu, Jokowi terlihat menonton Timnas Indonesia yang ditemani oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Datangnya Presiden Jokowi ke stadion sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan. Mengingat beberapa saat sebelum laga dimulai, Erick Thohir sudah memberikan konfirmasi kepada awak media bahwa Presiden Jokowi akan datang langsung ke stadion. Dan kita berharap kita dapat hasil yang semaksimal mungkin. Karena habis ini kita akan masuk ke grup berikutnya. Alhamdulillah Pak Presiden akan menonton langsung laga Timnas Indonesia ke stadion. Karena sepak bola sepertinya memang tontonan olahraga nomor 1 bagi Presiden kita, ujar Erick Thohir sebelum pertandingan. Kalau menurutmu apakah kemenangan besar yang diraih oleh Timnas Indonesia karena berkahnya ditonton langsung oleh Pak Presiden? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sangat menghibur ya karena